yang bikin haroream lah kalau bahasa Sundanya. Tapi kita tetap semangat ya buat terus mengimprove diri. Nah, sebelumnya saya mau menyapa Prof. Samsul dulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya Prof kacamatanya agak beda nih frame-nya nih. lebih gaul nih sepertinya Prof nih. Semoga sehat selalu ya Prof dan tetap bersemangat dan berjiwa muda seperti biasanya ya Prof. Untuk menemani kami ini yang ingin banyak menimba ilmu dari Prof dan juga mau mengikuti nih jejak-jejak langkah Prof yang luar biasa. Oke, Prof, sudah 8:05, saya izin memulai Prof. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ada teman-teman yang luar biasa di sini yang selalu mendampingi setiap Rabu malam kita dan juga ada teman-teman yang baru yang selalu membuat kelas kita ini refresh terus ya. Dan ada selalu orang-orang yang tercerahkan juga dalam setiap adanya sesi sekolah bisnis pada Rabu malam ini. Teman-teman, pada malam hari ini kita punya target sebenarnya 100 peserta. Semoga aja malam ini sampai 100 peserta. Karena kita banyak share kemana-mana nih. Semoga target 100 peserta dan dalam menyambut juga tahun baru kita ini bisa tercapai. Insya Allah sekolah bisnis akan banyak perubahan. Udah mau tahun baru, di tahun ke depan kita akan banyak improve insya Allah. Dan semoga dengan adanya sekolah bisnis ini lebih banyak lagi yang tercerahkan, lebih banyak lagi orang yang merasa terbantu dengan adanya sekolah ini. Baik, teman-teman, saya akan memulai sesi pada malam hari ini. Seperti biasa, tidak lupa kita berdoa dulu. Semoga malam hari ini di tengah hujan yang menyirami gitu ya, dunia ini, terus khususnya di Indonesia ini, juga menjadi salah satu doa yang kita munajatkan ini terkabul gitu ya, karena salah satu waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa itu ketika turunnya hujan. Untuk itu sama-sama kita berdoa untuk kebaikan kita, untuk kegiatan ini dan juga untuk kondisi-kondisi keadaan yang ada di diri kita dan juga di keluarga kita. Semoga menjadi semakin baik ke depannya, semakin sehat buat kondisi kesehatannya, fisiknya, dan juga diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas dan hidupnya gitu ya. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Okay. Amin, amin. Baik, tanpa berlama waktu lagi, mari kita sambut Prof yang akan memberikan materi terkait bagaimana kita menghadapi gitu ya tahun 2023 ini dengan penuh kesiapan gitu ya, mental, kesiapan fisik, kesiapan materi dan semuanya lah intinya seperti. Baik, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, sudah siap Prof? Insya Allah siap. Ya baik, mangga Prof, dipersilahkan. Ya, bisa tolong share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekolah bisnis untuk tahun 2022 mungkin yang terakhir. Jadi berarti minggu depan kita sudah tahun 2023. Dan setiap pergantian tahun biasanya banyak yang merayakan. Bahkan yang di Jakarta nanti tanggal 31
Desember itu Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman ditutup karena orang akan bergembira ria menyambut 1 Januari 2023. Mungkin banyak yang turun ke jalan, malam itu tidak tidur, tapi pertanyaannya apakah pada tahun 2023 kehidupan kita akan lebih baik daripada tahun 2022 yang sudah kita lewati. Jadi di samping kita mungkin tidak ada salahnya ikut menyambut tahun baru, tahun yang memberi harapan, tapi sebaiknya kita menyiapkan diri untuk tahun baru tersebut. Slide-nya boleh dimulai. Ya, slide ini nggak banyak, barangkali hanya sekitar 10. Tapi mudah-mudahan bisa kita lihat sebagai sesuatu yang bisa kita laksanakan. Jadi bukan hanya sekedar yang kita tahu saja. Slide berikut. Jadi kita barangkali perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya bisa capai pada tahun 2023 nanti. Kita kan semua masing-masing insya Allah sudah menetapkan cita-cita kita ya, visi kita masing-masing. Apakah sejak tahun 2022 kemarin, apa yang kita cita-citakan itu sudah semakin dekat atau jangan-jangan semakin jauh? Jadi itu perlu kita renungkan, kita pertanyakan. Hampir semua perusahaan pada akhir tahun ini mencoba menilai kinerjanya dan membuat perencanaan baru untuk 2023. Jadi karena itu ada baiknya juga kita semua yang hadir di sini mencoba merenungkan apa yang sudah kita capai pada tahun 2022. Apa yang tidak bisa kita capai? Apa kegagalan yang kita alami pada tahun 2022? Apakah kegagalan tersebut akan mematahkan semangat kita ataukah menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita lebih kuat lagi untuk menghadapi masa depan? Kemudian kita juga bersyukur atas semua yang karunia Allah yang kita sudah nikmati, tapi sebaliknya kita juga berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan kita sehingga cita-cita kita semakin lama semakin dekat. Slide berikut. Nah, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh situasi, baik situasi dunia maupun situasi negara kita. 2023, situasi dunia ini banyak pakar ekonomi yang pesimis. Kemungkinan akan terjadi resesi. Resesi itu artinya terjadi penurunan, bukan pertumbuhan dari ekonomi tapi penurunan. Kemudian perang Ukraina-Rusia kayaknya belum akan berakhir. Bahkan terakhir itu saling mengancam ya. Kemudian bahan pangan itu semakin sulit. Di Indonesia mungkin nggak terasa, tetapi di Eropa dan di banyak negara-negara lain yang distribusi gandum itu terganggu karena perang, itu pangan ini jadi masalah. Dan dunia berusaha agar gandum itu bisa terbagi di Eropa dengan rata sehingga penduduknya bisa makan dengan baik. Dan di samping itu semakin banyak pengangguran. Jadi orang yang pindah karena ada perang
harus tinggal di pemukiman-pemukiman, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan perusahaannya, dan dia menganggur, hidup dari sokongan orang lain. Nah, kalau kita mudah-mudahan karena agak jauh dari perang, dan kebetulan kita adalah negara yang mengekspor energi, jadi keadaannya tidak seburuk di negara-negara Eropa. Bahan makanan masih ada, meskipun ibu-ibu minggu ini mulai mengeluh kalau ke pasar, lauk pauk naik ya, telur jadi naik, daging jadi naik, ayam jadi naik ya. Dan kita berharap pertumbuhan ekonomi kita tahun depan itu 2023 masih akan positif, jadi tidak menurun. Tetapi tahun 2023 oleh para pakar disebut sebagai tahun politik. Artinya mulai ada kampanye dari bupati, calon gubernur, calon presiden, partai-partai, ya, karena kita akan pemilu pada Februari 2024. Dan biasanya kalau tahun politik itu banyak demo-demo, banyak rapat-rapat besar ya. Kadang-kadang suasana juga jadi hangat yang menyebabkan kadang-kadang pertumbuhan ekonomi juga menjadi terganggu. Jadi ada beberapa hal yang kurang menguntungkan untuk 2023 ini. Karena itu kita semua harus berhati-hati. Nah, pesannya adalah tahun 2023 adalah tahun untuk berhemat. Jadi yang punya uang mungkin nggak usah beli mobil baru dulu, nggak usah beli motor baru dulu, nggak usah beli rumah baru dulu. Simpanlah uang baik-baik karena mungkin diperlukan untuk keadaan-keadaan yang khusus. Slide berikut. Nah, kalau kita sudah tahu situasi baik dunia maupun Indonesia, pengaruhnya buat keluarga saya apa? Apakah saya termasuk yang di PHK atau calon PHK? Republika, koran Republika itu 1 Januari ini tutup, tidak akan terbit lagi. Jadi bisa dibayangkan wartawannya, percetakannya, sampai loper korannya itu datang sama saya bilang, Pak, saya udah bertahun-tahun jadi loper koran Republika dan sekarang tutup, saya kerja apa ya? Ya kalau cari kerja sekarang ini susah, sedangkan yang kerja saja di PHK. Saya tawarkan, kalau mau jualan gorengan atau minuman, kopi, teh mau nggak? Karena dia punya motor ya, sehingga tinggal di belakangnya itu dibuat boncengan untuk jualan. Tapi jawabannya memang tegas sekali bahwa dia tidak berminat untuk dagang. Ya susah juga ya, mau bantu apa. Karena dia mau cari kerja ya barangkali harus menunggu. Nah, yang sekolah, bagaimana pendidikan? Yang tamat SMU bisa masuk nggak perguruan tinggi? Lalu bagaimana kesehatan kita? Apakah kita bisa tambah sehat tahun depan ini? Bisa berolahraga secara teratur. Makannya bukan hanya memperhatikan yang lezat, tapi juga harus sehat. Lalu bagaimana kebersamaan kita? Kegiatan sosial kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah ibadah. Apakah ibadah kita 2023 ini bisa ditingkatkan, sholatnya bisa lebih khusyuk, amal-amal solehnya diperbanyak. Ya. Dan jangan lupa, karena kita tahun politik, kita juga harus sama-sama menjaga keamanan negeri kita. Slide berikut. Nah, topik kita ada langkah kecil, ada lompatan besar. Langkah kecil ini artinya kita merubah atau memperbaiki kebiasaan kita
Dan itu tidak memerlukan modal, nggak perlu uang, hanya keinginan saja. Jadi dengan usaha yang relatif tidak perlu apa-apa, asal kita betul-betul ingin melaksanakan, kita bisa melakukan langkah kecil. Sedangkan lompatan besar ini adalah sesuatu yang kita kerjakan yang dampaknya besar terhadap kehidupan kita nanti. Nanti kita akan lihat mana yang langkah kecil, mana yang lompatan besar. Memang lompatan besar ini kadang-kadang memerlukan persiapan, kadang-kadang juga memerlukan modal. Salah satu misalnya lompatan besar adalah keinginan untuk menikah. Itu satu lompatan besar. Mesti cari calon dulu, mesti mempersiapkan, ya, mesti izin dari keluarga dan sebagainya. Tapi kalau langkah kecil misalnya mau bangun lebih pagi, bisa bangun waktu subuh, itu satu langkah kecil. Ya, slide berikut. Nah ini coba teman-teman lihat. Apakah langkah-langkah kecil ini bisa teman-teman lakukan? Pertama, bangun lebih pagi. Pak Endar bangun jam berapa kalau pagi? Jam 4, Prof. Ya, karena pukul 4 berapa sekarang subuh? 4.17, 4.18 ya. Jadi jam 4 Iya, Prof. sudah siap-siap mau ke masjid atau mau berwudu. Dan bisa nggak sebelum tidur? Coba pikirkan masing-masing. Sebelum tidur, bersyukur dan merenung. Hari ini dari pagi sampai malam ini, saya bersyukur karena banyak sekali karunia Allah yang saya terima. Saya bisa sehat, saya bisa makan, anak-anak bisa ketawa, dan merenung. Adakah hal-hal yang kurang baik yang saya kerjakan pada hari ini yang tidak boleh saya ulang lagi untuk yang akan datang. Kemudian merencanakan kegiatan utama. Ya memang nggak tiap hal yang akan dilakukan perlu ditulis, tapi misalnya besok saya mau urus STIM saya. Setelah itu saya mesti bayar iuran BPJS saya. Kalau perlu dituliskan. Menabung. Menabung rutin setiap hari. Minimal 10% dari yang kita peroleh. Jadi kalau hari ini kita dagang asinan untung 75.000, berarti minimal 7.500 kita tabung. Kemudian membaca dengan tujuan belajar, bersedekah meskipun sedikit, menolong orang lain dan memberi semangat, memasuki pergaulan yang bermanfaat. Kalau dalam agama kita diharapkan bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Begitu juga dalam bisnis, kita diharapkan bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman, yang sudah berhasil, sehingga kita bisa belajar banyak. Nah, langkah-langkah kecil ini bisa nggak kita lakukan? Ini ada siapa nih? Fatimah Hidayati. Ini Fatimahnya YPI ya? Apa kabar Fatimah? Iya, Prof. Baik, sehat. Coba dari langkah kecil itu kamu bisa apa aja? Nomor 1, terus mau yang Bangun nomor pagi jam 2, berapa? Jam 7, jam 8? bangunnya pagi, Prof. Tapi habis jam 6 tidur lagi. Oke. Iya. Sebelum tidur kamu merenung, bersyukur? Enggak bersyukur.
Di sini siapa? Lebih ke introspeksi diri sih, karena kan kondisi sekarang kan lagi kurang baik nih tahun 2022. Jadi lebih merenung sih Bu, Prof, kayak gitu. Terus merencanakan hari esok? Pasti iya, tapi hal yang kecil-kecil, misalnya nih, kan misalnya kayak bangun pagi saya mesti ngapain nih, tapi yang sekali event selesai kayak gitu. Misalnya pagi-pagi saya mesti ngeposting dagangan semacam itu, kayak gitu sih. Terus ada rencana selesai gitu aja sih Prof, nggak langsung bablas sampai rencana jauh gitu. Menabung 10%? Belum. Apalagi kalau per hari belum bisa. Oke. Menolong orang lain? Alhamdulillah dari banyak cara ya Prof untuk menolong lain, misalnya kayak ya banyak sih, insya Allah itu yang selalu kami akan tingkatkan. Nggak mesti dari bentuk uang, biasanya dari tenaga, kayak semacam gitu sih Prof. Oke. Kamu bisa sebutkan 5 orang di sekeliling Ya. kamu Ya. yang biasa kamu bergaul atau kenal. Siapapun ya Prof, di sekeliling Ya. kontrakan apa di sekeliling Sekeliling diri kamu, mau di kontrakan, mau di tempat kerja, mau di tempat bisnis. Disebutin nama-namanya. Boleh. Oh iya, yang pasti yang pertama suami, terus bude sebelah rumah, terus kalau di lingkungan jauh kayak Mbak Sarim, Mbak Ati, Lina, Mbak Cingko, kayak semacam itu. Terus sama ada keluarga yang di sini tuh anak kecil yang namanya si Anissa maupun Fitri sama keluarganya mereka. Itu sih, itu udah ada lebih dari 5 Prof. Oke. Mereka itu berpengaruh positif nggak untuk perkembangan kemampuan kamu? Alhamdulillah selama ini mereka-mereka itu selalu support saya dan berpengaruh positif bagi saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Nah, sekarang kita lihat lompatan besar. Bisa slide berikutnya? Ya, ini ada 56 orang sekarang ini. Mungkin masih ada yang merokok. Berhenti merokok itu satu lompatan besar. Apalagi yang sudah merokok lama ya. Itu kalau berhasil, itu merupakan pengaruh yang besar, bukan hanya untuk kesehatan diri sendiri. Kalau nge-vape gimana, Prof? Ya? Kalau nge-vape gimana, Prof? Sama aja. Kan saya berhenti ngerokok, larinya ke vape gitu, Prof. Hindarin nikotinnya gitu, Prof. Memang nikotinnya nggak ada, tetapi asap tetap ada. Dan asap itu juga tidak baik ya. Jadi kalau boleh nggak ada lah sesuatu yang dihisap-hisap sehingga saluran nafas kita itu terangsang dengan asap-asap. Kemudian olahraga tiap pagi 45 menit, bukan hanya hari Sabtu Minggu, tapi setiap hari minimal 5 hari dalam seminggu. Nah ini yang susah, beribadah dengan khusyuk dan teratur. Lalu berkeliling, tapi berkelilingnya bukan hanya sekedar berkeliling dengan memperhatikan, melihat adakah peluang sekitar kita. Kalau saya jalan pagi-pagi di pemukiman, itu kira-kira saya akan menemukan 5 pengumuman. Rumah ini dijual, hubungi nomor sekian. Sekarang lagi banyak ya rumah dijual. Nah, itu namanya peluang. Anda tinggal foto saja nomor itu. Anda bisa WhatsApp atau tanyakan lebih rinci,
berapa luas rumahnya, luas tanahnya, sertifikatnya apa, bangunannya berapa, terus kamarnya berapa, kamar mandi berapa, listriknya berapa. Anda catat baik-baik. Lalu, kalau kebetulan ada orang yang mencari rumah, Anda bisa tawarkan. Itu adalah suatu peluang. Kalau jodoh ya, Anda orangnya bisa jadi dan Anda akan mendapat komisi dari situ. Tapi itu adalah tidak mudah ya. Anda harus belajar. Saya minta beberapa teman kursus mengenai properti ini. Karena ini adalah satu bidang yang bisa menghasilkan uang dengan cukup besar. Membentuk jaringan. Kita ini sekarang sedang membentuk jaringan. Ada 60 orang berkumpul, bukan hanya sama-sama berbincang-bincang, tapi sebenarnya kita bisa saling berkolaborasi. Kemudian belajar bahasa asing. Saya selalu katakan, entah pada mahasiswa saya, pada cucu saya, tambah satu bahasa asing. Kalau sekarang sudah bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tambah satu lagi. Mau bahasa Jepang, mau bahasa Arab, mau bahasa Prancis, silakan aja. Karena sekarang tidak hanya bahasa Inggris. Kita lihat keperluan itu banyak sekali. Saya pergi ke desa-desa di Jawa Tengah itu banyak kursus bahasa Korea sekarang. Karena ternyata banyak tenaga kerja yang diperlukan di Korea. Lalu keterampilan lain adalah bahasa isyarat. Sebenarnya bahasa isyarat ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang tunarungu, yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Sehingga harus menggunakan bahasa isyarat. Tapi kita yang bisa mendengar dan bisa bicara juga bisa belajar bahasa isyarat. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan bahkan ini bisa jadi profesi. Sekarang Anda lihat di beberapa TV, kalau ada orang bicara, misalnya Kapolri bicara, di sebelahnya ada kotak kecil, orang kasih isyarat. Itu adalah bahasa isyarat. Itu adalah buat penonton TV yang nggak bisa dengar, sehingga dia nggak mendengarkan apa yang dikatakan, tapi dia bisa tahu apa yang dikatakan bahasa isyarat. Kemudian keterampilan khusus. Saya selalu menganjurkan, keterampilan khusus itu minimal 2. Jangan cuma 1. 1 misalnya memasak, oke lah. 1 lagi apa? Musik, bagus lah. Ya. Dengan 2 itu, insya Allah Anda akan bisa hidup. Apalagi kalau punya keterampilan hidup ya. Nah, kemudian jangan seperti Loper Republika tadi yang takut pada bisnis, nggak mau bisnis. Kalau namanya bisnis nggak bakat katanya. Kita harus berjiwa bisnis. Masuklah magang ke bisnis yang sudah jalan sehingga Anda bisa belajar banyak di situ. Nah, kemudian kreativitas dan inovasi ini juga sesuatu lompatan besar. Bismi ada ya, Bismi? Bismi? Iya, Prof. Kedengaran kah suaranya? Bismi dari Batam ya? Iya, Dok, benar. Oke. Bismi, dari lompatan besar ini, apa yang kira-kira kamu bisa kerjakan? Jalan kaki tiap pagi bisa nggak? 45 menit. Kalau jalan pagi bisa, Dok. Prof. Kalau sempat pagi, sore juga boleh. Kalau buru-buru Iya, pagi dan sore gitu. Beribadah dengan khusyuk? Insya Allah. Keliling-keliling di Nagoya, lihat ruko. Oh, tahu ya, Prof. Kan? Kejauhan dari rumah. Yang dekat rumah apa? Batam Center, Center. Prof. Iya, benar. Batam Center mungkin banyak rumah atau toko. Oh yang iya. Kan? Kamu bawa handphone kan? Oh iya, Prof. Benar. Di foto. Bisa. Kamu belajar bahasa asing apa?
Bismi belajar bahasa Jerman sama Arab, Prof. Waduh, Sekarang. jadi 3 ya, Indonesia, Jerman, dan Arab. Inggris. Alhamdulillah. Insya Allah. Teman-teman sekalian, sekarang pada umumnya remaja kita itu bisa belajar bahasa yang mungkin tidak sastra ya, artinya menguasai betul, tapi bisa bicara, bisa mengerti, itu rata-rata 3 bulan. Dan itu bisa dilakukan secara daring, online. Bahkan banyak yang gratis. Banyak sekali kursus bahasa gratis. Ada kursus bahasa Turki, ada kursus bahasa Korea, ada kursus bahasa Jepang, yang Anda bisa ikuti secara gratis. Dan kecuali ada beberapa bahasa yang 6 bulan, yaitu bahasa Arab, bahasa India, dan bahasa Cina. Ya, karena terutama bahasa Cina itu tidak mudah karena dia simbol kan. Jadi dia bukan abjad tapi harus menghafal simbol-simbol yang ribuan. Simbol rumah seperti apa, orang laki-laki seperti apa, orang perempuan seperti apa. Nah, inilah lompatan besar yang kita harapkan juga Anda bisa lakukan pada tahun 2023. Makasih ya, Bismi ya. Sama-sama, Prof. Nah, slide berikut. Nah, kita bisa melihat kembali tahun 2022 bagaimana Anda menggunakan waktu. Apakah sudah cukup efisien? Kalau kita periksa tabungan seseorang, ada yang tabungannya cuma 50.000, ada yang 50 juta, ada yang 50 miliar. Beda-beda. Tapi semua orang hanya punya 24 jam dalam sehari. Meskipun Elon Musk yang kaya raya itu mau satu hari itu 25 jam nggak bisa. Tetap cuma 24 jam. Karena itu gunakanlah waktu dengan sebijak mungkin, seefisien mungkin. Bagaimana Anda menggunakan uang? Ya, terutama 2023 diingatkan, jangan membeli yang tidak perlu, tunda dulu. Simpan uang, karena rumusnya tahun 2023 banyak yang mengatakan yang pegang uang dialah raja. Kenapa? Karena kemungkinan besar 2023 banyak orang yang kredit di bank tidak bisa bayar, sehingga disita jaminannya, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu motor, entah itu tanah, lalu dijual murah-murah, dilelang. Nah, siapa yang punya uang, dialah jadi raja. Dia bisa dapat rumah murah, dia bisa dapat mobil murah, dia bisa dapat tanah murah. Nah, meskipun kita dari hidup dalam keadaan hemat, kita harus tetap peduli pada kesulitan keluarga kita, teman-teman kita, berusaha menolong. Kata Fatimah tadi, menolong itu tidak harus selalu dalam bentuk materi, bukan selalu harus memberi uang. Ya, kalau kita bantu teman kita dengan uang itu menolong. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita juga masih bisa menolong. Kita menetapi janji, karena banyak sekali, terutama saya lihat angkatan-angkatan yang muda, itu mudah berjanji tapi tidak menetapinya. Mau janji ketemu jam 3, nggak datang-datang. Mau janji bayar utang tanggal 10, udah tanggal 11, nggak bilang apa-apa. Nah, karena kepercayaan orang terhadap kita itu adalah aset yang paling berharga. Lalu apakah kita mau mendengarkan ceramah, menonton video yang memberi manfaat? Dan bagaimana kita menambah penghasilan? Karena rezeki itu ada di sekitar kita. Hanya seringkali kita nggak peduli. Kedua, kita nggak punya alatnya untuk mendapat rezeki tersebut. Apa alatnya?
alatnya itu ya ilmu. Ilmu, orang yang punya ilmu, dia akan mendapat rezeki dari sekitarnya. Slide berikut. Bunga ada ya? Iya ada, Prof. Apa kabar nih Dokter Bunga? Baik, Prof. Terima kasih. Prof, bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang kamu lagi di Cirebon atau lagi di Cisaeng? Lagi di Cirebon, Prof. Kebetulan Oke. awal Desember sudah pulang. Udah pulang lagi ke Cirebon. Oke. Mungkin nanti Januari kalau memang masih lanjut, nanti baru ke Bogor lagi, Prof. Oke. Jadi kamu kalau bahasa berapa sekarang bahasa kamu? Kalau bahasa baru bahasa Indonesia, Spanyol, Inggris, gitu, Prof. Bahasa Arab? Enggak ya? Arab belum pernah pelajari, paling cuma belajar dari teman waktu sekolah. Ya. Tapi masih Tadi sangat saya- basic dan belum bisa dibilang bisa berbahasa Arab, Prof. Ya, tadi saya kirim dari Facebook ya. Ada kursus bahasa Spanyol 850.000 bayarnya dari kan teman-teman yang pulang dari Kuba nih, yang sekolah kedokteran di Kuba sudah 6 orang ya. Di samping kamu kan ada teman 5 lagi yang sudah punya les bahasa Spanyol. Yang saya tahu baru Dokter Devi. Yang lain belum ya? Bunga nggak mau ngajar bahasa Spanyol? Udah, Prof, baru buka, tapi memang belum dilengkapi profilnya. Jadi belum ini sih, Prof. Terus waktu itu sempat dapat satu murid, tapi kebetulan saya lagi ada kerjaan juga, Prof. Jadi belum sempat bisa mulai. Tapi insya Allah tahun depan mau saya perbaiki lagi profilnya dan semuanya. Nanti mudah-mudahan bisa dapat murid lagi, Prof. Karena memang ini kan perlu rating dan sebagainya ya, Prof. Itu memang harus di-build, dapat misalnya review dari teman-teman dan sebagainya gitu, Prof. Jadi belum diatur sih, Prof. Tapi sudah buat akunnya, sudah sedikit-sedikit menyiapkan. Ya kalau bahasanya saya nggak ragu. Kamu kuliah bahasa Spanyol 6 tahun lebih ya. Dan kamu Iya, Prof. 7 tahun. ujian dalam bahasa Spanyol, meriksa pasien dalam bahasa Spanyol, kamu bergaul hari-hari bahasa Spanyol, sudah pastilah kamu fasih di situ. Persoalannya bagaimana bisa mengajar secara menarik. Ya, misalnya Iya, benar, Dr. Devi itu sebelum dia buka pelajaran, dia putar lagu Busame Buco ya. Nah, jadi muridnya Iya, Prof. mendengarkan, lalu dia jelaskan arti katanya masing-masing. Barulah Iya, belajar bahasa Spanyolnya dimulai. Jadi harus iya. cari teknik-teknik yang menarik. Karena belajar bahasa itu kalau membosankan ya lama bisanya. Baik ya, mudah-mudahan. Nah ini teman-teman sekalian. Sekarang ini untuk melatih atau mengajar itu bisa menghasilkan uang banyak. Saya mengajak teman-teman tidak perlu tahu, tetapi bisa merekam bagaimana memelihara AC kita di rumah, air condition. Jadi temui seorang teknisi AC yang sudah berpengalaman, Anda wawancara 15 menit paling lama, Anda buat videonya, diedit yang menarik, ada posting. Pasti banyak yang akan melihatnya. Karena saya sendiri itu berapa lama sekali sih harus isi freon? Berapa lama sekali harus dibersihkan AC tersebut? Apakah kita kalau membuka AC, baru buka AC itu semua harus ditutup kamarnya atau boleh dibuka dulu supaya udara yang keluar dari AC yang relatif kotor itu keluar dulu? Hal-hal seperti itu banyak tidak difahami oleh
yang punya AC. Di samping AC, kulkas. Banyak yang memakai benda tajam, melukai kulkas, akhirnya kulkasnya rusak. Di samping kulkas, freezer, kompor gas, segala macam. Coba Anda bikin video, channel, yang mengajarkan ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak bisa memelihara barang-barang ini. Gimana nih? Ada yang tertarik nggak? Kan kita sudah pernah melihat seorang desa yang mengajarkan cara membetulkan motor sendiri itu bisa berpenghasilan 10 juta satu bulan. Saya nggak minta Anda tahu tentang AC, tahu tentang freezer, tahu tentang kompor gas, tetapi bisa mewawancarai dan bisa bekerja sama. Itu. Baik, nanti kita tahun 2023 kita akan bikin hal seperti itu. Nanti Pak Wawan akan memimpin itu. Nanti teman-teman entah di Batam, entah di Banyuwangi, entah dimanapun bisa mengerjakan. Nah, jadi pengalaman 2022, janganlah kita menyia-nyiakan waktu, jangan menyia-nyiakan kesempatan, ada undangan bagus, ada ceramah bagus, tidak berani ngambil keputusan, bulak-balik hanya teori saja, mengurangi kepercayaan orang pada kita, tidak menepati janji, dan tidak berani memikul tanggung jawab. Kita harus bersikap kesatria. Apa bedanya orang berani dengan kesatria? Berani itu ya artinya dia tidak takut. Tapi kalau kesatria adalah orang yang berani mengakui kesalahan. Tidak banyak orang yang berani mengakui kesalahan. Pada umumnya orang melempar kesalahannya pada orang lain. Slide berikut. Nah, jadi teman-teman sekalian, buatlah langkah-langkah kecil yang Anda akan kerjakan pada tahun 2023 dan buat jugalah lompatan besar. Siapa mau bikin lompatan besar nih tahun 2023? Hapsari? Hapsari ada? Ada nih Hapsari. Nurma, Ibu Nurma? Iya, Prof. Hadir, Prof. Coba. Mau bikin lompatan besar apa nih Bu Nurma? Sholatnya tambah khusyuk, olahraga, Amin. apa aja coba? Amin. Alhamdulillah, Prof. Kalau olahraga memang sudah terlaksana, Prof. Dan sudah mengajar juga di perumahan, Prof. Yoga. Kalau Oke. ibadah insya Allah, Prof. Masih sedikit gitu, Prof. Oke, jadi tahun 2023 bisa ditingkatkan kan? Insya Allah, Prof. Makin harus lebih baik, Prof. Ke depannya, Prof. Kalau penghasilan apa nih kira-kira 2023? Penghasilan saya makin giat lagi nih, Prof. Sudah bergabung di grup MLM Sabun Livia, Prof. Alhamdulillah sudah punya anak banyak. Anak sih nggak banyak, baru ya kira-kira 15 anak, Prof. Oke. Itu dagang baju muslimnya masih? Masih, Prof. Masih. Oke. Ya, jangan lupa di samping kita bisa maju menambah penghasilan, ingat teman-teman kita tuh yang mungkin susah ya, hidupnya Prof, susah, insya Allah. suaminya mungkin habis di PHK, diajaklah ikut magang sama kita. Ya, Prof. Ya, Insya Allah, jadi, Prof. Itu sekian. kalau dia maju, kita juga bertambah maju. Baik, Prof. Ibu Nurma besok jangan lupa ya.
Siap, Prof. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat ya, Prof. Ya, Terima betul kasih, lama ya. Prof. Sudah dikasih kepercayaan, Prof. Terima kasih. Ini ada teman saya, Pak Agus Siswanto. Pak Agus, Ya, Assalamualaikum, Bro. tadi saya dihubungi Gambir, stasiun Gambir. Pak Mahmud, katanya UMKM Gambir mau dibuka lagi. Oh iya, Prof, benar. Di grup juga pada bilang begitu. Dari Pak Mahmud. Nah, Pak Agus, kira-kira mau mulai lagi nggak nih di dagang di stasiun Gambir? Saya Insya Allah. nganter anak saya rame tuh. Hari apa kemarin ya? Hari Minggu, hari Senin. Saya nganter minta mau naik ke Bogor. Lumayan rame udah. Prof, insya Allah. Ya, karena kita kan pernah lumayan ya waktu di sana ada 2-3 tahun Ya, benar. ada counter di sana, pembelinya nggak putus-putus kan. Jadi itulah gunanya kita bersilaturahim, kita saling mendapat informasi. Kalau ada yang peluang-peluang baik kita sebarkan pada teman-teman kita, sehingga mungkin ada yang bisa memanfaatkannya. Baik, saya rasa karena sudah terlalu lama, saya akan akhiri dengan catatan bahwa teman-teman semua, kita berharap tahun 2023 jauh akan lebih baik daripada 2022. Ini Bu Amin. Winda, Amin, ada amin, amin. ada yang mau ditanyakan Bu Winda? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kepencet. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum tamu kita. Pak Ramlan mau bertanya? Kepencet juga. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya soal konsep yang tadi di slide ada bahasa kita harus menabung tuh. Jadi menabung itu intinya yang saya pernah dengar dari kutipan siapa ya lupa. Pokoknya saya pernah dengar dan mereka mengatakan konsep untuk kita agar kaya ketika kita punya uang justru jangan malah ditabung, Prof, katanya. Harusnya kita itu investasiin ke barang-barang ke hal-hal yang memang si uang itu bisa menjadi lebih banyak. Contoh misalkan dipakai usaha lah atau misalkan dipakai dagang gitu. Justru mereka tidak mengarahkan untuk ditabung, Prof. Itu gimana kira-kira pandangan Prof? Terima kasih. Itu benar. Kita belajar namanya kecerdasan finansial ya. Jadi bagaimana kita mengelola uang. Rumus pertama, prinsip pertama dalam kecerdasan finansial adalah pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Sehingga setiap bulan atau setiap hari, kalau yang dagangnya harian, itu ada selisih pengeluaran kita lebih sedikit dari pemasukan sehingga bisa kita tabungkan. Nggak usah banyak-banyak, katakanlah satu hari 10.000. Kalau teratur kita lakukan, berarti satu bulan sudah 300.000. Kalau tadinya merokok, satu bungkus satu hari, sekarang satu bungkus rokok 20.000. Berhenti merokok, bisa ditabungkan 20.000 kali 30 sebulan dan 600.000. Nah, apakah dengan uang 10.000 kita bisa bisnis? Tentu tidak. Ditabung dulu. 10.000, 300.000.
Udah bisa belum bisnis dengan uang modal 300.000? Ada sih kalau kita mau jual kue subuh misalnya, atau gorengan bisa. Tapi kelihatannya masih terlalu kecil. Kita tabung lagi. Katakanlah sampai 1 juta. Nah, setelah 1 juta, lebih banyak pilihan untuk investasi. Investasi jangan langsung mulai bisnis sendiri. Pasti ruginya, pasti nggak cukup uang 1 juta. Ikutkan pada teman kita, pada saudara kita yang sudah maju dan jalan. Misalnya Pak Agus Seswanto itu dagang warung Padang di Jalan Sabang, maju. Nah, kita punya 1 juta titip sama dia. Saya titip nih 1 juta, nanti kalau ada untung tolong bagi saya. Dan memang untung. Ya kita mungkin dikasih lah setelah sebulan dapat berapa, 50.000 atau berapa. Bagi hasil. Terus kalau bisa kita juga ikut-ikutan. Itu dagang nasi Padang masaknya di mana, beli bahannya di mana, cara untuk menata etalasenya seperti apa supaya menarik dari luar. Sehingga lama-lama kita memahami dan kalau kita sudah punya modal agak besar, kita punya tempat, barulah kita dagang sendiri. Jadi kalau tanpa magang langsung mengerjakan itu ya nekat namanya. Bisa aja sih berhasil, tapi pada umumnya akan gagal. Pak Lubis mau menambahkan atau mau bertanya? Izin Prof bertanya Prof masih tentang menabung Prof. Karena pengertian kalau dari kacamata saya begini Prof. Apakah kalau kita mulai menabung apakah dari setiap hari itu langsung kita menabung di bank atau seperti apa? Kenapa? Karena di bank itu kan tidak ada seperti ada potongan gitu ya Prof ya. Apakah nggak sebaiknya menabung itu di rumah gitu kan ya, atau andai kata pun di bank kita yang sistemnya seperti deposit sewa satu loker gitu Prof, jadi kita nggak dikenakan bunga gitu Prof. Atau ada juga orang tua saya lebih baik kamu bersedekah, dia bilang seperti itu Prof gitu kan. Menabung lewat sedekah, dia bilang seperti itu Prof gitu loh Prof. Minta pencerahannya Prof, izin Prof. Ya, kita kan bisa mempertimbangkan bagaimana supaya efisien ya. Kalau setiap 10.000 kita antri di bank ya ngabisin waktu ya. Apalagi kalau pergi ke banknya naik bajai ya. Naik bajainya 20.000 yang mau ditabungin 10.000 tentu rugi. Nah, kita kumpul lah sampai agak banyak baru. Nah, pertama kalau kita nggak mau ada masalah-masalah riba, ya barangkali bisa di bank yang syariah, barangkali bisa dipilih. Nah, persoalannya sedekah. Mau sedekah atau menabung? Ya, kalau dulu kan, kalau yang rajin dengerin Pak Yusuf Mansur, dia selalu kasih teka-teki. Kalau Anda punya uang 100.000, disedekahkan 90.000, tinggal berapa? Semua jawabnya 10.000 kan? 100.000 kurang 90.000. Tapi kalau waktu itu Pak Yusuf Mansur bilang, yang tinggal itu 90.000. Karena itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Yang 10.000 itu ya mungkin dibelikan gado-gado ya habis. Jadi filsafat itu memang betul ada. Tetapi memang sebagai seorang muslim pun tidak berarti semua uang kita sedekahkan. Karena kita sendiri juga punya keperluan. Tetapi di lompatan besar itu kan ada bahwa kita selalu berusaha menolong orang lain. Salah satu bentuknya adalah bersedekah. Jadi Pak Iwan, taruh di bank atau di rumah ya tergantung. Kalau juta-jutaan taruh di rumah nanti takut hilang. Ya taruhlah di bank.
nggak mau dapat bunga, takut riba, ya tadilah yang syariah. Bersedekah sangat dianjurkan. Karena orang yang bersedekah itu sebenarnya membuka rezeki. Nah, tetapi tentu jangan dapat nabung 10.000, sedekah 10.000, akhirnya sama sekali nggak pernah punya tabungan sedikit pun, sehingga kalau anaknya perlu beli buku atau ganti sepatu, nggak punya uang untuk itu. Kita juga tidak diminta seperti sepemurah itu ya. Meskipun memang kalau sahabat-sahabat tuh banyak yang hidupnya seperti itu. Kadang-kadang nggak punya tabungan sama sekali. Makasih Pak. Barangkali. Pak, satu lagi Prof, sekali lagi Prof, tanya Prof, sekali lagi Prof, izin Prof. Terkait dengan lebih baik merencanakan kegiatan untuk esok hari pembagian waktu atau mengisi kegiatan untuk dengan menggunakan kata-kata motivasi untuk diri sendiri Prof, di saat bangun pagi atau di saat sebelum tidur, seperti besok hari ini saya ingin jadi lebih baik atau untuk jadi orang sukses. Saya selalu seperti itu Prof, dengan kata-kata kecil ditempel tembok gitu Prof, lebih baik gimana Prof, izin Prof. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Jadi sekarang ini kan banyak teori psikologi mengenai bawah sadar ya. Jadi kesadaran kita itu ada kesadaran dan ada bawah sadar. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya yang ada di bawah sadar kita itu lebih menentukan daripada kesadaran kita. Karena itu sebelum tidur kita tentu bersyukur, kita mungkin berzikir. Ya. Setelah itu bayangkanlah hal-hal yang akan kita capai. Saya ingin membelikan rumah buat orang tua saya. Saya ingin membelikan rumah buat orang tua saya. Bayangkan rumahnya seperti apa. Gimana. Nah itu akan masuk ke dalam bawah sadar dan terbawa waktu tidur. Didoktrin terus ya Prof ya? Ya? Harus didoktrin dengan kata-kata positif terus ya Prof ya? Ya, itu namanya afirmasi. Afirmasi itu menguatkan pada diri kita sendiri bahwa kita ingin sekali beli rumah buat orang tua kita, rumahnya cukup bagus, tempatnya seperti ini, dekat rumah kita, apa segala macam. Nah, terus menerus setiap malam, sehingga tiba-tiba entah setelah beberapa bulan akan terbuka jalan. Terbuka jalan itu kenapa? Karena bawah sadar kita membawa kita ke situasi di mana menunjukkan jalan untuk bisa beli rumah buat orang tua. Itu kira-kira Pak Rubis. Sedangkan rencana besok itu kan seperti waktu kita SMP dulu, kita kan punya notes kecil kan, mengerjakan PR, ya. Terus apa yang harus kita bawa buat besok sekolah, itu semua udah kita catat. Dan itu sebenarnya sebaiknya diteruskan. Jadi mentang-mentang sudah nggak sekolah lagi, nggak punya lagi buku harian. Sebaiknya tetap punya buku harian. Baik, saya rasa sudah 1 jam. Saya kembalikan ke sama-sama, kembalikan ke Pak Hendar. Baik, terima kasih banyak Prof atas sharingnya pada malam hari ini yang luar biasa, karena tanpa kemauan, tanpa perencanaan, tanpa memulai langkah kita nggak akan bisa berubah. Jadi semangat buat teman-teman yang mau berubah, dan ini juga menjadi catatan saya untuk pribadi malam hari ini membuat langkah kecil dan lompatan besar. Baik, setelah Prof, teman-teman kita akan ada share nih dari teman kita, Mas Andi. Halo, Assalamualaikum Mas Andi. Malam hari ini kita akan dapat share dari teman kita yang juga tergabung dalam Youth Against Poverty, ya, remaja melawan kemiskinan, itu Mas Andi. Mas Andi hari ini akan sharing
Apa ini Mas Andi? Sudah ready belum? Iya. Mungkin mengenai pengalaman saya aja sih. Ya, oke. Baik. Nanti Mas Andi share juga ya apanya screen. Sudah Oke, bisa siap. Pak ya? Oke, langsung aja berarti ya Pak Hendar. Siap, silakan Mas Andi bisa langsung di share screen. Oke, siap. Makasih Pak Hendar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Prof. Samsul Rijal, yang saya hormati Pak Wawan dan Pak Hendar selaku mentor saya di YAP, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kali ini saya dipercaya untuk membawakan materi yang bertema 2023 resolusi dan peluang. Dalam materi ini mungkin saya hanya sharing-sharing pengalaman saya aja dalam bidang bisnis. Akan saya uraikan beberapa problematika dan solusi bagi pebisnis pemula berdasarkan pengalaman yang saya alami. Intinya ketika kita sudah tahu problematika bisnis, insya Allah berbisnis itu mudah dan murah. Oke, langsung aja karena waktunya terbatas. Langsung aja ya, perkenalkan nama saya Andi, saya dari Pamijahan, Kabupaten Bogor. Saya pemilik usaha Besti, pemilik sablon BGR Cloud, dan anggota program IAP. Saya juga aktif menjadi relawan pemberdayaan masyarakat dan pemilik situs Suara Laba Online. Ini bisnis-bisnis yang pernah saya geluti, ada konter pulsa, konter mini ATM, ada bisnis bakso goreng, cetak undangan, stiker, dan lain-lain, ada snack kekinian, kerajinan tangan, ada sablon kaos, dan waralaba minuman. Nah, ini ada kendala-kendala yang biasanya dialami oleh pebisnis baru. Saya bagi dua menjadi kendala teknis dan kendala non-teknis. Yang pertama, kendala teknis saya bagi menjadi 5, yaitu masalah dari kendala produk, modal, kemudian pemasaran, target pasar, dan relasi. Untuk produk, kadang kita susah memilih produk. Produk kan harusnya bisa menjadi solusi kebutuhan pasar dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai kita hanya meniru bisnis orang lain tanpa memikirkan target pasarnya. Kemudian ada modal. Nah, modal juga kadang menjadi problematika para pebisnis baru. Kadang ada alasan, wah, mau bisnis ini, mau bisnis itu, modalnya dari mana, dan lain-lain. Padahal ada cara-cara kita mendapatkan modal. Salah satunya kita dari investor atau memanfaatkan bantuan pemerintah, bisa dari pinjaman bank, mencari rekan bisnis, memanfaatkan tabungan pribadi, bisa dari pinjaman keluarga, atau menjual, menggadaikan aset juga bisa. Terus di masalah permodalan juga sebenarnya ada bisnis yang sebenarnya tidak perlu mengeluarkan modal. Seperti pengalaman saya di bisnis bakso goreng, itu secara teknis saya nggak mengeluarkan modal sedikit pun. Waktu itu saya cuma modal komunikasi dengan pabriknya dan
kebetulan pabrik itu menyediakan alat-alat untuk berjualan secara gratis atau dipinjamkan. Dan untuk bakso gorengnya per butirnya itu dihargai sekitar 500 dan itu bisa dibayarkan ketika kita habis berjualan atau dagangan kita udah habis. Nah, waktu itu saya langsung ambil beberapa gerobak dan alhamdulillah itu per hari bisa 5.000 butir dari 7 gerobak. Itu tanpa modal. Jadi saya cuma sebagai perantara antara pabrik sama pedagang. Waktu itu per butirnya saya ambil margin Rp200. Jadi per hari itu lebarnya itu bisa nyampe 1 juta. Nah, kemudian kendala selanjutnya yaitu kendala pemasaran. Nah, di kendala pemasaran kita harus tahu atau bagaimana strategi dalam menjual produk yang kita jalankan. Yang pertama, kita harus kenali customer kita. Yang kedua, membuat rencana mengenai produk serta layanan. Terus selanjutnya melakukan promosi secara natural. Kemudian memiliki strategi harga, respon harus cepat ketika melayani konsumen. Terus kita harus bisa juga menyusun marketing plan. Terus kendala selanjutnya yaitu kendala pasar atau target pasar. Target pasar harus sesuai dengan produk yang kita punya, strategi, serta minim pesaing. Bisa offline atau online sesuai dengan kebutuhan pasar dan produk yang kita jual. Nah, pasar itu juga ada beberapa trik atau tips agar kita bisa mendapatkan target pasar yang sesuai. Yang pertama, kita harus bisa mengetahui konsumen yang akan dituju, memahami kebutuhan konsumen, menganalisis, dan menilai target di pasaran. Kita juga harus bisa menentukan strategi pemasaran dan mengevaluasi opini konsumen. Dan kendala yang terakhir yaitu kendala relasi. Jadi kadang relasi itu emang sangat penting agar kita bisa menjalankan bisnis secara lancar. Ini ada beberapa tipe relasi yang bisa kita jalankan atau bisa kita gunakan untuk memulai bisnis kita. Yang pertama, relasi terhadap kemitraan perusahaan, kalau kita berbisnis di bidang kemitraan. Selanjutnya, relasi dalam keuangan, relasi terhadap mentor kita, relasi dengan pelanggan dan karyawan, dan terakhir itu relasi dengan kompetitor. Selanjutnya, kendala non-teknis. Kendala non-teknis itu atau kendala yang umum sering kita jumpai ketika belajar berwirausaha. Ada beberapa yang saya rangkum berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama itu kurangnya dukungan. Dukungan emosional sangat dibutuhkan seorang pebisnis pemula untuk menghalau rasa frustasi. Nah, cobalah untuk mencari mentor atau bergabung dengan grup sesama pebisnis untuk mendapatkan dukungan dan bantuan selama merintis bisnis. Kemudian keinginan melakukan semuanya dengan baik. Pebisnis pemula cenderung menginginkan semua rencananya berjalan dengan sempurna. Hal ini justru sering menimbulkan perasaan tertekan saat bisnisnya tidak berjalan sesuai rencana. Ada baiknya untuk tidak terlalu menekan diri sendiri dengan target-target yang mencekik. Tidak ada salahnya meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Selain meringankan pekerjaan, meminta bantuan menandakan kita sudah mengetahui di mana keterbatasan kita. Kemudian kendala selanjutnya yaitu masalah kurang percaya diri. Banyak pengusaha yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa ia memiliki sebuah bisnis.
Hal ini biasanya terjadi ketika baru memulai bisnis dan bisnisnya masih kecil atau masih berkembang. Karena kurang percaya diri, inilah pengusaha jadi tidak mudah dikenali oleh orang lain. Padahal dengan percaya diri yang tinggi, kita secara tidak langsung dapat melakukan branding terhadap diri sendiri sebagai pengusaha, atau dengan begitu kita dan produk yang dijual pun secara langsung dapat lebih mudah dikenali orang lain. Kemudian masalah mengatur waktu. Banyak pengusaha yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah bisnis lainnya, seperti telat meeting yang bisa menyebabkan kehilangan klien, atau jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Nah, untuk itu, seorang pengusaha harus mulai menerapkan manajemen waktu yang baik dengan mencoba membuat jadwal harian sendiri agar semua rencana pada hari itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kendala selanjutnya yaitu menemukan pelanggan pertama. Nah, ini salah satu problematika yang sering terjadi. Sulit untuk membuat konsumen mempercayai produk yang baru kita buat. Konsumen kadang selalu mempertanyakan apakah produk kita itu cukup enak, memuaskan, atau setidaknya menarik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan memberikan sampel kepada calon konsumen, bisa juga memberikan promo, atau memberikan diskon-diskon. Dan kendala selanjutnya yaitu ditolak investor. Nah, hampir sama dengan membangun kepercayaan konsumen, membuat investor percaya terhadap bisnis kita, itu hal yang cukup sulit. Kadang ketika kita mendengar penolakan demi penolakan, tak jarang akan membuat kita tertekan dan ingin menyerah. Kita perlu mengetahui apa yang diinginkan calon investor. Pilihlah investor-investor yang relevan dengan bisnis kita. Kesuksesan menggait investor juga berangkat dari bagaimana cara kita meyakinkan mereka. Nah, kemudian untuk kendala selanjutnya yaitu menyadari langkah yang salah. Kadang setelah kita mengorbankan segala macam usaha kita demi bisnis kita, tak jarang hasilnya itu kadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Di satu sisi kita merasa bahwa yang sudah kita jalankan harus dipertahankan. Di sisi lain kita sadar bahwa kita sangat tersiksa dengan keadaan seperti itu. Tapi kita nggak perlu risau, mungkin hanya cara kita aja yang kurang tepat. Ibarat teman-teman memiliki daging, nggak bisa kita memotongnya dengan pisau roti. Daging ya dipotongnya dengan pisau daging, roti ya dipotongnya dengan pisau roti. Sadarilah bahwa cara kita kurang tepat, cobalah cara lain untuk mengurus bisnis yang kita jalankan. Ini bukan berarti kita gagal, hanya caranya saja yang kurang tepat. Kemudian menutup bisnis. Setelah menyadari cara kita membangun bisnis kurang tepat, kita akan mencoba cara yang lain. Berulang kali mencoba, tapi ternyata tetap nggak berhasil. Ya, satu-satunya jalan adalah menutup bisnis. Nah, keputusan ini mungkin sangat berat untuk diambil, terutama setelah banyaknya pengorbanan yang sudah dilakukan. Namun hal ini harus dilakukan jika semua cara yang kita coba nyatanya tidak berhasil. Menutup bisnis bukan berarti kita gagal. Mungkin saja ini terjadi karena pilihan bisnis kita yang kurang tepat. Nah, kemudian pindah bidang bisnis. Ada beberapa pengusaha yang mudah menyerah ketika mendapati bisnisnya sepi dan tidak berkembang. Misalnya kita menjual sepatu dan sering pesanan, lalu pindah ke bisnis makanan, tapi tidak berkembang, kemudian pindah lagi ke bisnis lainnya, dan begitu seterusnya. Masalah inilah yang sebenarnya membuat pebisnis kurang berkembang. Jika kita mendapati bisnis yang sepi dan tidak berkembang, yang harusnya kita lakukan adalah fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis. Nah, kemudian kendala selanjutnya itu mengelola keuangan. Banyak pebisnis yang masih kurang paham dengan masalah keuangan.
Hal ini bisa berdampak pada bisnis karena bagaimanapun keputusan bisnis harus berdasarkan data keuangan yang tepat. Tidak sedikit perusahaan yang akhirnya jatuh bangkrut karena pengelolaan keuangan yang buruk. Nah, dan yang terakhir itu perang harga. Nah, ini masalah yang harus kita atasi bareng-bareng kayaknya nih. Soalnya masalah perang harga ini masalah yang sering terjadi dan banyak pesaing yang berani memberikan harga murah, membuat kita yang ingin menurunkan harga jual dengan menurunkan harga, otomatis margin keuntungan yang didapat juga menjadi kecil. Untuk keluar dari masalah ini, jangan pernah kita menurunkan harga. Cobalah memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Lalu berikan pelayanan yang baik dan membuat pelanggan puas. Kenapa? Karena tidak semua konsumen menginginkan harga yang murah, tapi ada juga konsumen yang mencari produk atau barang dengan kualitas yang bagus dan bisa memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Nah, ini ada beberapa peluang bisnis di tahun 2023 yang bisa kita jalankan berdasarkan skill, kemampuan kita, dan kebutuhan pasar di wilayah kita masing-masing. Ada bisnis catering, ada bisnis kue, bisnis hasil tani, usaha franchise, menjadi dropshipper atau reseller, jasa laundry, jasa rias, bisnis kelontong, cuci sepatu, mengelola wisata, jadi konten kreator, jasa desain kaos, toko online, barbershop, ada juga agen frozen food, bisnis thrifting, agensi digital, bisnis aksesoris smartphone, bisnis produk digital, terakhir bisnis food truck. Nah, itu belum ada di kita, masih jarang. Paling ada juga yang masih tradisional, kayak es krim Monas sama tahu bulat itu udah sistemnya udah agak modern tapi masih tradisional pengelolaannya. Oh iya, yang terakhir ada juga peluang bisnis yang peluang-peluang itu datang ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Contohnya waktu pandemi itu kan ada kebijakan untuk memakai masker. Nah, itu peluang bagi para penjual-penjual masker, itu permintaan pasarnya kan jadi tinggi, otomatis penjualannya juga makin bertambah. Nah, ini ada beberapa bisnis yang mau saya coba kembangkan di tahun 2023. Nah, ini teman-teman dan rekan-rekan juga bisa meniru mungkin, atau bisa menjalankan sekiranya itu cocok sesuai dengan skill sama kebutuhan pasar di wilayah masing-masing. Yang pertama itu ada wisata dan bisnis produk tani atau kebun. Nah, ini sesuai dengan permasalahan di daerah saya, yaitu daerah wisata dan juga daerah perkebunan dan pertanian. Kemudian yang mau saya jalani itu bisnis agensi dan produk digital. Kenapa? Karena ini tuh minim modal, stoknya nggak terbatas, pemasarannya online, target pasarnya luas, itu bisa sampai internasional, jadwal kerjanya fleksibel, terus mudah dikelola dan bisa diotomatisasi. Nah, ini solusi bagi kendala-kendala teknis yang biasanya dialami oleh pebisnis-pebisnis pemula. Jadi kan biasanya perlu modal, perlu produk, terus pemasarannya dan lain-lain. Di produk digital itu bisa meminimalisir resiko atau kendala-kendala bagi pebisnis pemula. Yang terakhir yaitu peluang berdasarkan kebijakan pemerintah. Nah, untuk tahun depan kan ada anjuran pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, itu bisa melahirkan peluang-peluang baru. Contohnya kita bisa membuat stasiun isi daya kendaraan listrik, bengkel kendaraan listrik, terus aksesoris kendaraan listrik dan lain-lain, itu bisa kita terapkan sesuai dengan kemampuan, skill, dan kondisi pasar di wilayah kita.
Nah, ini ada beberapa resolusi saya untuk tahun 2003, ini resolusi khusus bisnis. Jadi yang pertama itu belajar keterampilan baru. Tidak ada salahnya menambah ilmu yang belum pernah dilakukan. Siapa tahu keterampilan dan hobi baru tersebut bisa menjadi ide bisnis di masa depan nanti. Kemudian banyak relasi dan bertemu orang baru. Bertemu orang baru dapat bermanfaat bagi kesehatan mental dan tentunya memberikan keuntungan lainnya seperti dapat membuka peluang bisnis baru, menjalin kerjasama, hingga bertukar ide yang brilian. Kemudian tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, jika ingin berlibur dan memerlukan budget tertentu, maka buat rincian jumlah yang perlu dipersiapkan. Terus tentukan target jangka waktu untuk meraih budget tersebut. Dan buatlah perkiraan jumlah yang diperlukan secara bulanan. Terus selanjutnya gunakan uang secara bijaksana. Tata keuangan dengan cara membiasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dilakukan baik per hari atau per minggu, lalu lakukan evaluasi pada akhir bulan. Jadi kita bisa mengetahui ini apa-apa produk-produk atau pengeluaran-pengeluaran kita yang sekiranya tidak perlu. Jadi kita bisa mengevaluasi, bisa memilah-milah kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent dan yang seharusnya nggak kita keluarin. Kemudian terakhir persiapan dana darurat. Nah, tanpa ancaman resesi pun hidup akan selalu penuh resiko. Sehingga sangat bijaksana jika kita melakukan antisipasi kerugian finansial. Nah, untuk kesimpulannya, memulai bisnis tidak sesulit dengan apa yang kita pikirkan. Semua kebutuhan dan informasi mengenai bisnis sudah tersedia di dunia digital. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk memulai. Ini saya kutip kalimat-kalimat dari tokoh dunia di dunia bisnis. Yang pertama dari Jack Ma, penakut tak pernah memulai, pecundang tak pernah menyelesaikan, pemenang tak pernah berhenti. Kemudian dari Henry Ford juga pernah berkata, saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi, tapi dengan cara yang lebih cerdas. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Hendar. Tepuk tangan Ya, dong yang terima kasih banyak Mas Andi, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu buat Mas Andi. Mas Andi ini salah satu peserta IAP ya yang berani mencoba gitu ya. Jadi pernah punya cukup banyak pengalaman dan ingin mencoba lagi, dan semoga Mas Andi ini bisa jadi salah satu kader yang nantinya bisa benar-benar bermanfaat, bukan buat hanya untuk dirinya sendiri, untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan nama program yang kita buat ya, Youth Against Poverty gitu ya. Semoga remaja-remaja ini bisa nanti terus berkembang dan bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang mau share nih terkait dengan, aku udah bikin resolusi nih buat tahun 2023 nih gitu. Atau mungkin mau sharing bahkan gitu ya, ada yang tahun 2021 kemarin bikin buat tahun 2022 dan udah tercapai nih yang sudah diresolusikan gitu. Mungkin ada yang mau share seperti itu gitu. Boleh banget. Silahkan, mungkin ada teman-teman di sini yang punya pengalaman atau cerita di 2022 ini sudah menyelesaikan targetan di 2022 ini. Mbak Nurma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh izin bertanya? Oh, boleh, silahkan. Boleh dijawab dengan Prof ataupun dengan Pak Andi, boleh. Saya hanya mau menanya aja nih tentang bisnis atau usaha yang selalu dijalani itu selalu kan pasti gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Terus saya ini orang tipenya yang selalu pengen mencoba sesuatu yang
ah ini kayaknya bagus, ah ini kayak bagus. Padahal kan mungkin belum tentu bagus di kita. Nah, apakah dalam bidang bisnis itu harus satu fokus yang dijalankan atau ada banyak beberapa bisnis kayak karena saya walaupun sedikit saya jual gamis, jual sabun, jual itu. Apakah itu tidak bagus ataukah hanya kita harus fokus dengan satu bisnis saja, satu gitu. Bagaimana itu? Mas Andi atau Prof? Mungkin sebelum Prof kita ke Mas Andi dulu ya, Mbak Nurma ya. Baik, baik kan. Nanti dimantapkan oleh Prof. Silakan Mas Andi, boleh dong di-share gimana Oke, pengalamannya nih. Siap, Pak Hendar. Jadi kalau menurut pengalaman saya sih, jadi kalau untuk masalah bisnis kan itu tergantung. Sebenarnya kita itu jangan terlalu mengedepankan ego kita. Jadi kalau kita mengedepankan ego, ya otomatis kita nggak bisa mengetahui kebutuhan pasar itu sebenarnya seperti apa. Nah, saat menentukan produk yang dijual, singkirkan ego untuk menjual produk tertentu jika emang itu tidak mendatangkan keuntungan. Caranya lihat produk apa yang benar-benar laku, meskipun secara pribadi kita sukanya barang A atau barang B, tapi kadang ego kita kan suka nggak sejalan dengan keinginan pasar. Nah, itu harusnya dihindari. Terus untuk masalah bisnis kan kita kadang memang kalau perencanaan bisnis kita belum matang dari segi produk, pemasaran dan lain-lain, otomatis kan ujung-ujungnya gagal. Nah, itu harusnya kita telah dulu bisnis kita, apakah emang sesuai dengan kebutuhan pasar atau hanya kita suka-suka kita aja karena produk ini bagus menurut kita ya kita ngejalanin. Jadi kita harus benar-benar riset dulu kalau bisa ke pasar. Jadi emang kebutuhan pasar itu seperti apa kalau emang tujuan kita untuk berbisnis, kecuali emang kita cuma sekedar hobi. Hobi beda dengan bisnis. Soalnya kalau bisnis kita orientasinya profit. Jadi ya kita mencari keuntungan sebesar-besarnya. Beda dengan hobi. Kalau hobi kan ketika kita suka ya kita yang penting menjalankan. Terus masalah berpindah-pindah ini tipe-tipe usaha itu kan ya seperti yang saya bilang, kalau berpindah-pindah usaha itu kadang kita harus tahu dulu penyebab kegagalan kita itu penyebabnya apa. Kalau kita sekiranya bisa fokus atau bisa menyelesaikan masalah itu, yang penting kita fokus dulu di satu bisnis. Kecuali kita emang udah mencoba segala sesuatu buat menjalankan tapi hasilnya masih negatif, masih minus, ya mau nggak mau ya kita harus beralih ke bisnis lain. Nah, jadi intinya kalau kita ingin berbisnis, boleh saja kita berbisnis lebih dari satu atau dua, asalkan bisnis pertama kita harus sudah berjalan stabil. Lebih bagus lagi udah autopilot, jadi kita cuma menerima laporan tanpa harus ikut campur ke bisnis kita. Nah, baru ketika bisnis sudah autopilot, udah stabil, ya kita tinggal mencari bisnis-bisnis baru. Ya, menurut saya sih pengalaman saya seperti itu, mungkin bisa ditambahkan sama Prof. Baik, Pak Iya, Sandi, terima kasih. Jadi kita pernah membahas bahwa ada tahap-tahap ya dalam bisnis itu. Ada 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap penuh kesibukan dan masih rugi. Jadi kita misalnya mau dagang martabak, sudah bikin buat 50 orang, yang beli cuma 5 orang. Jadi ada sisa, rugi deh. Tahap kedua, kita udah mulai tahu di mana beli telur, di mana beli sayurnya, di mana cara masaknya, di mana lokasi yang bagus buat pelanggan, mulai laku. Dan kesibukan mulai kurang, artinya sudah terbiasa, dan mulai banyak yang beli, masih rugi tapi ruginya makin sedikit.
Tahap ketiga makin lancar, mulai untung, tapi untungnya baru sedikit. Tahap keempat lancar, untungnya makin banyak. Tahap kelima barulah kita bikin cabang, memperbanyak. Jadi semua bisnis itu tidak bisa begitu mulai masuk tahap 5. Dia harus tahap 1 dulu, tahap 2, tahap 3. Jadi harus sabar dan harus punya daya tahan. Karena itulah kalau ingin berbisnis sesuatu ya memang modalnya juga harus dipikirkan. Jangan habis begitu saja. Nah, soal apakah satu macam bisnis atau pindah-pindah, ya kalau satu kalau bisa sampai tahap 5 dulu, baru kalau mau buka cabang bisnis yang lain atau jenis bisnis yang lain. Sebenarnya bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah kita punya solusi buat masyarakat. Jadi kita punya penyelesaian buat masyarakat, sehingga masyarakat menyukai pemecahan kita itu, dan lalu dia mempercayai dan membeli produk kita. Misalnya contohnya tadi ada sabun. Nah, dia kesulitannya kalau mencuci tidak bersih. Lalu kita punya sabun yang jauh lebih bersih. Nah, itu memecahkan persoalan. Sebenarnya bisnis itu memecahkan persoalan, disukai oleh masyarakat, baru mendatangkan uang. Jadi jangan dibalik. Jangan bisnis itu mau mendapat uang, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi bisnis yang akan maju itu adalah bisnis yang bisa membantu kebutuhan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mau satu produknya atau mau banyak produknya, ada orang jualan martabak, satu produknya laku. Tapi ada Indomaret jualan segala macam, laku juga. Tergantung kebutuhannya, tergantung dari orang yang membutuhkannya. Jadi kalau pelanggan kita yang baju gamis itu udah nggak ada lagi, ya barangkali kita harus pindah ke yang lain ya. Karena nggak mungkin juga kita paksakan karena terlalu banyak yang jualan gamis. Barangkali gitu ya Bu Nurma ya. Makasih. Ah, iya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Andi ilmunya. Semoga alhamdulillah bermanfaat sekali. Ya, terima kasih buat share jawabannya nih dari Mas Andi dan Prof. Memang ini banyak banget ya dialami oleh banyak pebisnis pemula gitu ya. Dimana bilang mulai bisnis semua diterima gitu. Tapi ternyata ya tadi tuh baik dari Prof atau Mas Andi, satu benar-benar dipahami dulu dari sisi bisnisnya gitu ya. Saya ini gagal atau belum berhasil di situ karena memang sudah dicoba semua atau belum. Sehingga ketika pindah bisnis pun sudah semua yang dilakukan gitu ya. Tapi lebih baik lagi bisnis yang sudah dicoba itu sampai tahap 5 dulu ya. Kalau biasa di materinya Prof ada 5 tahap bisnis tuh ya. Sudah sampai tahap 5 baru pindah bisnis lagi. Sudah menguntungkan dan sudah bisa buka cabang. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mungkin share nih yang punya resolusi baik usaha, bisnis tahun ini gitu ya. Ada nggak? Silahkan. Dari teman-teman YAP boleh. Ada yang mau share atau bertanya? Silakan. Mas Ferry, halo Mas Ferry. Halo Mas. Halo Mas Ferry. Mas Ferry ini juga teman YAP kita ya. Boleh dong Mas Ferry, kira-kira target resolusi apa nih yang mau dibikin di tahun 2023? Target resolusi
Waduh, targetnya apa ya? Kayaknya belum kepikiran juga sih, Mas. Soalnya harus banyak belajar. Oke, siap. Berarti udah punya PR ya. Habis ini mau bikin apa? Tadi yang sudah dijelaskan sama Prof dan Mas Andi bisa dimulai ya. Kira-kira punya rencana apa? Itu juga buat teman-teman YAP lainnya. Semoga bisa di pembelajaran dan kita praktekin sama-sama nih ilmunya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum sudah 9.40 ya, sebelum saya mengakhiri ini. Malam. Malam, Mas Asjif. Iya, selamat malam. Saya ini kan ada sedikit usaha mengenai General Pest Control sama General Cleaning. Untuk Pest Control sama Cleaning. Untuk tahun depan mungkin saya akan mencoba mengenai produk atau bidang di kuliner. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 yang tadi sudah dijelaskan oleh Profesor, apakah bisa yang pertama, apakah bisa dari tahap yang tadi sudah dijelaskan ini bisa ada pelajaran catatan buat saya. Lanjutnya, apa yang memang bisa saya nanti akan menganalisa yang nantinya, bisnis kuliner di tahun depan seperti ini. Nah, itu apa yang mungkin bisa menjadi saran atau masukan untuk saya dan bisnis-bisnis sebelumnya. Bukan berarti saya meninggalkan bisnis yang sebelumnya untuk beralih ke bidang bisnis ini, akan melainkan bisnis yang sebelumnya juga masih terjaga. Untuk bisnis yang baru startup tahun depan juga masih akan terus berkembang seperti itu. Mungkin mohon saran atau masukan. Ya, alhamdulillah ya kalau memang bisnis pest controlnya sudah berjalan baik, ada sedikit tabungan akan membuka bisnis baru, bidang kuliner tahun depan itu bagus sekali. Karena Alhamdulillah, terima kasih. Tahun depan adalah tahun yang sulit. Artinya apa? Kalau untuk Indonesia, mungkin sih kalau harga beras nggak akan terlalu banyak naik. Karena ada di mana-mana ya, sawah cukup banyak. Tetapi harga lauk pauk mungkin akan lebih naik. Sehingga kalau sekarang bisa makan di rumah makan Padang dengan telur itu cukup 10.000, beberapa rumah makan Padang sekarang udah nggak bisa 10.000, 12.000 paling murah. Jadi akan naik. Jadi kebutuhan masyarakat untuk tahun 2023 adalah pangan yang murah dan bergizi. Bisa nggak kita menyediakan makanan seharga 10.000? Oke, baik, Bro. Bisa kenyang, enak, dan gizinya juga bagus. Kalau itu bisa kita sediakan, kebutuhannya itu akan tinggi sekali. Orang yang tadinya makan di rumah makan Padang 10.000 udah nggak bisa lagi, jadi 12.000 ya belinya ke kita. Jadi. Apakah kita jualnya pakai motor, ataukah pakai gerobak, ataukah pakai warung, ya asal orang tahu bahwa di warung itu 10.000 makan enak, cukup kenyang, dan gizinya juga bagus. Dan itu perlu semacam penelitian kecil ya, agar bisa membuat makanan seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau memang, tambahan sedikit, Prof. Untuk mengenai penelitian atau analisa kecil, yang mana saat ini banyak sekali pengusaha-pengusaha kuliner yang mana sudah mulai berkembang, yang mana sudah mulai startup.
Nah, dari startup mereka sudah berkembang dari setahun 2 tahun yang lalu. Ketika nantinya saya tahun depan baru memulai, apakah ada sedikit tambahan yang mungkin mulai dari harga tadi kan Prof tadi sudah memberikan penjelasan dari harga, oke, setelah itu nanti ada sedikit tambahan bonus-bonus yang lain. Sedangkan franchise yang memang saat ini berkembang, franchise ini juga sudah memberikan inovasi perkembangan bisnis yang memang harga, tempat yang nyaman, dan beberapa bonus-bonus yang lain, mungkin ada merchandise atau apa yang mungkin bisa diberikan. Nah, untuk persaingan yang seperti ini bagaimana, Prof? Wah, mungkin ada sedikit tambahan untuk bisa ada kepuasan dari pertanyaan saya seperti itu. Mohon maaf Jadi sebelumnya. Terima kasih. kita udah berubah sekarang. Kita tidak lagi bersaing, tapi berkolaborasi. Oh, oke. Jadi jangan kita mendirikan satu usaha bersaing dengan orang yang, apalagi yang sudah mulai lama, sudah besar, pasti kalahnya. Mereka udah pengalaman, modalnya banyak, udah pasti kalahnya. Jadi justru kita berkolaborasi. Tadi saya teringat sama itu Pak Andi tadi ya, bisa jualan bakso apa tadi itu, 7 gerobak bisa ambil dari produsennya. Produsen itu memproduksi lalu dia jual. Tetapi dia nggak sempat untuk mengecer. Pak Andi ambil 7 gerobak. Nggak usah beli gerobaknya, dipinjamkan. Lalu baksonya juga dikasih, bayarnya setelah laku. Malah bisa laku berapa ribu tadi, sehingga bisa penghasilannya banyak. Jadi artinya kalau kita nggak masak sendiri, sudah ada yang masakannya enak, kita kolaborasi aja sama dia. Sekarang ada yang namanya cloud kitchen. Cloud kitchen itu adalah dapur yang memproduksi makanan-makanan. Dan dia memperbolehkan orang lain menjualkannya dengan mereknya masing-masing. Padahal dia yang masak. Nah, misalnya saja, ada cloud kitchen yang bisa bikin 9.000 udah enak, kita ada untung 1.000 kan. Nah, kita tinggal menjualkannya. Kalau kita bisa menjualkan 5 gerobak, 6 gerobak, 1 gerobak bisa laku 100, berarti 600 bisa laku 1 hari. 600 kali 1.000 ya lumayan, 600.000. Jadi kolaborasi. Jangan berpikir mau bisnis itu sendiri. Zamannya udah berubah. Orang yang bisnis sendiri, masak sendiri, jual sendiri, dorong sendiri, itu udah kecapean. Malah karena sudah terbiasa di pest control yang bisa mengatur banyak orang, Anda kan bisa mengatur banyak orang dorong-dorong gerobak, kalau perlu 20 orang bisa Anda ajari bagaimana gerobaknya bersih, bagaimana mungkin tidak teriak-teriak tapi pakai rekaman, kalau perlu pakai share location sehingga orang-orang tahu ada di mana, bisa WA dan sebagainya, ada inovasi-inovasi baru. Nah, dengan demikian Anda masuk itu menjadi bagian dari rantaian yang ada. Coba lihat rantaian apa yang ada. Ada isi di situ. Anda berfungsi di situ. Anda mendapat untung di situ. Oh, oke, baik. Oh, jadi lebih ke kolaborasi ya, Prof ya? Kolaborasi, ya. Oke. Nah, kalau memang itu adalah sebuah bisnis kuliner, kalau memang saya kembali lagi flashback ke pest control, yang mana ini ada sebuah perusahaan kecil, kalau memang saya sudah ada beberapa customer, oke, saya mau kolaborasi dengan perusahaan Anda, apakah seperti itu bisa lebih meningkatkan dari pendapatan, income atau kualitas Prof? Jadi kan membesarkan perusahaan itu
kita perlu tenaga, kita perlu modal. Kalau memang pasarnya memungkinkan untuk dibukakan, kalau ada orang yang membantu modal, kita bagi hasil, dia dapat keuntungan, kita bertambah besar. Itu sesuatu yang baik juga. Atau jangan lupa, Anda kan pest control ya. Iya. Masuk Iya. rumah orang sudah dipercaya. Nggak mudah loh masuk rumah orang dipercaya. Betul. Nah, sudah banyak orang yang percaya sama Anda, berarti Anda juga bisa membuka entah usaha betulkan AC, entah kulkas, entah apa. Sekaligus orang itu kalau ada apa-apa juga bisa manggil Anda. Karena terutama sekali adalah pompa air ya. Orang kalau nggak ada air itu setengah mati. Mau mandi susah, mau apa susah. Begitu pompa air rusak, dia pasti manggil. Dan manggil orang, dia mikir 3 kali. Nggak akan ngundang orang ke dalam rumah kita kalau kita nggak ada rekomendasi atau apa. Kalau Anda sudah dikenal, meskipun dalam bidang lain, pest control, tapi kalau AC-nya rusak Anda juga bisa betulkan, Anda pasti akan dipanggil. Jadi tahun 2023 perluasan ya Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak perluasan Asep. itu. Semoga semakin kasih. berkembang juga di bisnisnya ya. Jadi semakin banyak nanti ke Terima depan yang bisa kasih. dikolaborasikan dan juga teman-teman gitu bisa jadi pembelajaran bersama nih ceritanya dari teman-teman yang sudah share pada malam hari ini terkait dengan bisnis yang sudah atau pernah dimulai gitu ya. Semoga kedepannya di 2023 ini banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya doakan semoga menjadi pengusaha semua gitu yang berhasil. Amin. Dan juga Amin. bisa punya banyak Sehat karyawan yang selalu. juga dibantu gitu ya, saling menolong dan usahanya di sini bisa saling berkolaborasi gitu ya teman-teman. Kalau sudah memulai nanti bisa share saja gitu ya, bisa share wah saya mulai ini nih ada bisa gitu ya. Cari komunitas baru, cari teman-teman baru dan saling support. Semoga kita sama-sama bisa maju bersama di tahun 2023 ini. Baik, untuk itu sekali lagi mungkin dari Prof, apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya menutup sesi kita pada malam hari ini nih sebagai akhir dari Sekolah Bisnis 2022 nih, Prof? Ya ada 2 hal. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2023 akan lebih baik. Dan yang kedua, saya mengundang yang mau ikut kursus bahasa isyarat. Kita akan mulai Januari ini dan barangkali pendaftar ke Pak Hendar selambat-lambatnya tanggal 5 Januari sudah mengisi pendaftaran karena kalau sudah 30 orang kita akan tutup dan kita akan mulai kursus bahasa isyaratnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman silakan nanti yang berminat untuk ikut bahasa isyarat bisa chat saya di WA yang sudah ada di chat box ya teman-teman. Situ saya men-share chat saya dan silakan yang mau ikut untuk kursus selama seminggu 10 hari ya, free gitu ya, belajar bahasa isyarat. Insya Allah teman-teman bisa bergabung dan nanti akan saya share linknya di situ. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman, dan buat teman-teman IAP kemarin ada challenge FA challenge pertama yaitu tentang motor listrik ya, dan pengumumannya hari ini yaitu Mas Andi sebagai pemenang dari challenge pertama itu. Selamat buat Mas Andi juga. Ini peserta, semoga bisa menjadi panutan buat teman-teman yang lain ya Mas Andi di IAP. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik di batch pertama ini dan menjadi percontohan nanti di batch selanjutnya gitu. Terima kasih banyak Prof. Sehat selalu di 2022 ini sampai 2023 nanti kita memulai hal-hal baru lagi yang
insya Allah akan banyak manfaatnya juga buat orang-orang di sekitar kita. Saya doakan juga semuanya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Itu sama-sama kita berdoa sebagai penutup. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Prof, Mas Andi, teman-teman semua yang sudah share dan bertanya pada malam hari ini yang sudah hadir. Semoga bisa sehat selalu dan ketemu lagi insya Allah di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kang Indar.